Selamat pagi anak-anak Miss yang dikasihi Tuhan dalam Kristus. Bagaimana dengan kabar kalian? Tentu sehat bukan? Di pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Miss Bunga. Di pembelajaran yang ke-11 dengan tema pembelajaran Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakannya. Nah, sebelum itu, kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran daring. Ingat, kemana-mana harus pakai masker, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, taati protokol kesehatan, dan yang terpenting kalian harus tetap berdoa agar dilindungi oleh Tuhan dan virus corona cepat berakhir, oke? Nah, anak-anak Miss, sebelum kita memulai pembelajaran kita lebih lanjut, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putramu telah datang dan mengajar kami lewat tindakan-tindakannya yang telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Bimbinglah kami agar mampu meneladan Yesus yang mewartakan kebenaran lewat tindakannya kami kepada orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, siswa diharapkan untuk yang pertama, menyebutkan beberapa mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara tindakan Yesus dengan kata-katanya. Yang ketiga, menjelaskan peran tindakan Yesus dalam menghadirkan kerajaan Allah. Oke, anak-anak Miss, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, kalau Miss bertanya kepada kalian, apa sih tindakan Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah? Ayo, siapa yang tahu kira-kira tuh seperti apa ya? Nah, tindakan Yesus itu terlihat sangat jelas dalam sebuah mukjizat. Nah, kira-kira anak-anak Miss, siapa ya yang tahu mukjizat-mukjizat Yesus? Ayo, mukjizat Yesus yang pertama itu apa? Ya, benar, merubah air menjadi anggur. Lalu, mukjizat Yesus yang kedua apa? Memberi makan 5.000 orang. Iya, benar. Dan mukjizat Yesus yang ketiga itu membangkitkan anak Yairus yang mati. Nah, begitu banyak ya mukjizat-mukjizat Yesus. Lalu ada apa lagi? Nah, Yesus berjalan di atas air. Ketika para murid ketakutan dihantam badai. Lalu itu ada apa lagi ya? Iya, Yesus menyembuhkan orang kusta. Nah, ini adalah tindakan-tindakan Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Bukan hanya melalui perkataan-perkataan, tetapi juga melalui tindakan-tindakan. Karya melalui mukjizat Yesus, Yesus mau menunjukkan bahwa Allah telah meraja atas diri manusia. Nah, anak-anak Miss, ada ungkapan yang mengatakan bahwa kata tanpa perbuatan itu adalah omong kosong. Nah, ungkapan ini hendak mengatakan bahwa kesaksian di dalam hidup kita itu jauh lebih penting. Nah, ungkapan bahwa kata-kata tanpa perbuatan adalah omong kosong itu seperti kita jauh dari Yesus. Yesus sendiri mengajarkan tentang kerajaan Allah, tidak hanya melalui perumpamaan, tetapi juga melalui tindakan. Misalnya, Yesus menyembuhkan orang sakit, dan Yesus membangkitkan orang mati. Kita pun diharapkan untuk mampu bertindak jujur sesuai dengan apa yang kita katakan. Perkataan dan perbuatan yang selaras menunjukkan bahwa orang tersebut jujur, dapat dipercaya, dan menjadi guru yang baik. Kata-kata mengarahkan orang untuk melakukan sesuatu,
Tetapi, kesaksian atau perbuatan kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang suatu nilai. Nah, anak-anak Miss, banyak sekali orang-orang yang menjadi penasehat, tetapi mereka sulit melakukan apa yang mereka katakan. Berbeda dengan orang yang melakukan tindakan terlebih dahulu, baru mereka menasehati orang lain. Nah, Miss di sini akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita tentang Ignatius Joseph Cassimo. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Ignatius Joseph Cassimo, salah seorang tokoh pelopor kemerdekaan Republik Indonesia, dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 April tahun 1900. Terlahir dari pasangan Bapak Rono Sentiko dan Ibu Dalikem. Ayahnya seorang prajurit keraton Yogyakarta di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Selanjutnya formasi dasar Cassimo diperoleh saat ia mengecam pendidikan di asrama Severius Muntilan. Di sana dia tertarik untuk belajar agama di bawah didikan Romo Van Lith. Selanjutnya pada usia ke-13 tahun, tepatnya pada Paskah, bulan April tahun 1913, Cassimo dibaptis menjadi Katolik. Kelak, bersama teman-temannya dari Kolose Severius Muntilan, F.S. Haryadi dan Jakobus Sujadi Dharma Seputra, mereka mendirikan Pakempalan Politik Katolik Jawi sebagai cikal bakal dari Partai Katolik. Di bidang politik inilah Cassimo mendapatkan jati dirinya sebagai kader Rasul Awam dengan menduduki berbagai jabatan publik, diantaranya Menteri Muda Kemakmuran pada Kabinet Amir Syarifuddin I dan II, Menteri Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Hatta yang pertama, Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Hatta kedua, Menteri Kemakmuran dan Persediaan Makanan Rakyat pada Kabinet Susanto, dan Menteri Perdagangan pada Kabinet Wilopo. Pada saat aksi militer Belanda, situasi menuntut ketegasan dan kecepatan bertindak. Cassimo bersama beberapa rekan menteri lainnya membentuk Komisariat Pemerintahan Pusat di Jawa dengan istilah Kabinet Gerilya, pimpinan Sukiman Wiryo Sanjoyo. Selanjutnya bergabung bersama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam Kabinet Darurat pimpinan Syarifuddin Prawira Negara. Dalam hubungannya dengan Soekarno mengalami pasang surut. Saat Soekarno mengajukan konsep Sinasakom, nasionalis, agama dan komunis, Cassimo dan Partai Katoliknya memberikan penolakan yang tegas, berani, namun santun. Dalam pertemuan langsung saat diminta kesediaan Soekarno bergabung, Cassimo memberikan jawaban hanya dengan tertawa. Ha 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 ha. Cassimo menganut beginsel politik, yakni prinsip yang harus dipegang teguh, bahwa berpolitik itu adalah pengorbanan tanpa pamrih. Dia juga menjunjung tinggi moto Salus Populi Suprema Lex, yang berarti kepentingan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sebagai seorang kader unggulan warga negara dan warga Katolik, dia diangkat menjadi pahlawan nasional. Dia dianugerahi Ksatria Komandator golongan sipil dari Ordo Gregorius Agung dan bintang Ordo Gregorius dari Paus Yohanes Paulus II. Patungnya berdiri anggun di halaman SMA Pengudi Luhur Van Lith Muntilan. Nah, anak-anak Miss, kalian telah mendengarkan cerita tentang Cassimo. Sekarang, Miss akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayo kita simak bersama-sama ceritanya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat.
Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, anak-anak Miss, kata-kata tanpa perbuatan adalah omong kosong. Nah, dalam kedua cerita tersebut, itu menjelaskan bahwa Kasimo memberikan teladan kepada kita untuk membantu orang yang memerlukan pertolongannya, bukan hanya melalui perkataan atau tindakan, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Sikap dan perbuatan Kasimo tentu saja terinspirasi dari pewartaan dan perbuatan Yesus sendiri. Nah, Yesus itu mengajak kita untuk menjadi pelaku dalam firman-Nya. Kita tidak hanya mendengarkan, tetapi juga langsung mempraktikkan firman-Nya yang telah kita dengar. Nah, Yesus telah memberikan teladan kepada kita dengan menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Nah, anak-anak, dalam hal ini, keteladanan Yesus bukan hanya terletak pada kata dan ajaran, tetapi terpenuhi di dalam perbuatannya, yaitu melakukan kehendak Allah dengan menjaga kesesuaian antara kata dan perbuatan. Kebenaran seseorang akan tampak. Kebenaran kata-kata setiap orang akan semakin meyakinkan orang lain apabila disertai dengan perbuatan nyata. Nah, kita diharuskan untuk melakukan tindakan nyata, bukan dengan omong kosong atau hoaks. Kita harus menghindari kata-kata hoaks, tapi kita harus melakukan dengan perbuatan nyata, oke? Nah, di sini Miss akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugasnya buatlah menggunakan kata-katamu sendiri untuk menceritakan kembali salah satu mukjizat Yesus yang paling berkesan bagimu. Oke?
Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat belajar. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari tadi dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kalian tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa, oke? Terima kasih, berkah dalam. Dadah.